kelas 6 yang berada di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, terutama belajar dengan baik. Anak-anakku yang saya banggakan, jumpa kembali dengan Pak Kusnan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi, meneruskan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu pembelajaran matematika ya. Pada pertemuan kemarin, saat luring di sekolah kemarin, kita sudah mempelajari tentang mengubah pecahan ya, pecahan biasa menjadi pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kali ini kita akan melanjutkan tentang mengubah pecahan ya. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, supaya anak-anak menyiapkan bukunya ya, buku paket, LKS-nya, buku tulisnya supaya disiapkan, karena setelah penjelasan dari Pak Guru ini nanti ada latihan ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajar kita di kesempatan kali ini semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mengubah pecahan ya. Mengubah pecahan kemarin sudah kita pelajari sebagian ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen ya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Untuk itu anak-anak supaya menyimak dengan baik penjelasan Pak Guru ini agar mudah dipahami oleh anak-anak. Anak-anakku, langsung saja contoh dari Pak Guru. Contoh nomor 1, ini mengubah pecahan biasa menjadi persen ya. Sebelum Pak Guru melanjutkan ini ya, perlu anak-anak mengerti ya, perlu anak-anak pahami bahwa persen itu artinya per 100. Jadi menjadikan per 100 ya. Persen itu per 100. Jadi langkah yang harus kalian tempuh menjadikan per 100. Itu intinya, untuk merubah menjadi persen itu menjadi per 100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, di sini Pak Guru mempunyai beberapa cara supaya anak-anak simak, perhatikan ini ya. Contoh yang pertama, 2/5 sama dengan titik-titik persen. Nah, jadi menjadi berapa persen 2/5 itu? Caranya, cara yang pertama dengan cara mengalihkan pembilang dengan 100. Pembilang itu yang atas ini anak-anak ya, dikali 100 ya, lalu dibagi penyebutnya ya. Penyebutnya 5. Setelah dikali 100 lalu dibagi 5, seperti itu. Ini cara yang pertama. 2/5 ya, ini 2/5 ini saya pindah, dikali 100%. Nah, ini yang dikali itu pembilangnya yang atas ya, 100 kali 2 ya, 100 kali 2 lalu dibagi 5. 100 kali 2 sama dengan 200 dibagi 5. Nah, seperti ini anak-anak.
200 dibagi 5 sama dengan 40%. Jadi hasilnya adalah 40%. 2/5 sama dengan 40%. Begitu anak-anak, ini cara yang pertama ya. Jadi mengalihkan pembilangnya dengan 100% lalu dibagi penyebutnya, seperti itu. Contoh yang kedua, dengan cara kedua ya, contoh kedua dengan cara yang kedua. Cara yang kedua menjadikan penyebut menjadi 100. Nah, penyebutnya itu dijadikan 100, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nomor 2, 3/4 sama dengan titik-titik persen. Jadi 4 ini dijadikan 100, penyebutnya dijadikan 100. Nah, dikali berapa agar bisa menjadi 100? Tentu anak-anak bisa mengangan-angan sendiri ya. Ya pokoknya bisa menjadi 100, seperti itu. Begini caranya. 3/4 ya. 3/4 ini 3/4 dikali berapa agar bisa menjadi 100 ini. Penyebutnya ini bisa menjadi 100 ya. Jadi untuk menjadikan persen dijadikan per 100. Anak-anak bisa mengangan-angan 4 kali berapa bisa menjadi 100. Oh iya, berarti dikali 25. Kalau penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga dikali 25, harus sama-sama dikali 25 ya. 3 kali 25 sama dengan 75 ya, 75/100. Jadi ini sudah menjadi persen. Sampai harus memahami bahwa persen itu per 100 ya. Jadi di sini hasilnya 75% ya. Begitu. Ini cara yang kedua, menjadikan penyebutnya menjadi 100 ya. Nah ini hasilnya, jadi 3/4 sama dengan 75%. Ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga, membagi 100% dengan penyebutnya ya, dengan penyebut lalu dikali pembilangnya. Penyebut itu yang bawah, pembilang itu yang atas ya. Pertama, 100% dibagi penyebutnya lalu dikali pembilangnya. Contoh langsung. Contoh 3, 7/20 sama dengan titik-titik persen. Jadi ya penyebutnya ya 100% dibagi penyebutnya itu 20 ini ya. Jadi 100% dibagi 20 lalu dikali 7 pembilangnya. Langsung saja cara menyelesaikannya. 7/20 sama dengan 100 ya, 100 ini 100% dibagi penyebutnya ini 20, dibagi 20, penyebutnya 20 dikali 7. 7 ini pembilangnya ini ya. Jadi cara yang ketiga ini 100% dikali penyebutnya lalu dibagi penyebutnya lalu dikali pembilangnya, seperti itu. 100% dikali penyebutnya dibagi penyebutnya 20 dikali pembilangnya 7. 100 dibagi 20 sama dengan berapa anak-anak? 5 ya. 5. Oh, 35. 100 dibagi 20 kan 5. 5 dikali 7 35, seperti itu anak-anak ya. Jadi 100% dibagi penyebutnya 20 ini lalu dikali pembilangnya 7 ini. Ini pembilangnya 7 ini ya. 100 dibagi 20 sama dengan 5. 5 dikali 7
sama dengan 35. Jadi 7/20 sama dengan 35%. Begitu anak-anak. Mudah kan? Ya, saya kira mudah ini. Berikutnya sekarang kebalikannya, ya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh langsung, 40% kalau dijadikan pecahan biasa jadi berapa? Pecahan biasa itu yang perperan itu anak-anak ya. Sampai harus memahami bahwa persen itu berseratus. Kalau 40% berarti 40/100. Ya, seperti itu penyelesaiannya. Jadi 40% harus dijadikan 40/100. 40% sama dengan 40/100. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua, 40/100 ini harus sampai sederhanakan, ya, dibagi berapa, sama-sama membaginya harus dengan bilangan yang sama, ya. Itu namanya menyederhanakan. Sama-sama bisa, ya, dibagi bilangan berapa, 40 dan 100 ini sama-sama bisa dibaginya, ya. Saya sampai harus bisa mengangan-angan, oh ini bisa dibagi bilangan ini juga bisa, 100 ini juga bisa dibagi bilangan ini. Nah, seperti itu cara menyederhanakan. 40 dan 100, oh ini bisa dibagi 20, oh berarti bisa 20, ini dibagi 20, dibagi 20. 40 dibagi 20 sama dengan 2. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Nah, seperti itu cara menyederhanakan, ya. Langkah pertama menjadikan per 100 dulu, lalu disederhanakan. Contoh yang kedua, nah ini hasilnya ini ya, 2/5 ini hasilnya. 40% sama dengannya tertutup sama dengan 2/5, ya. Seperti itu anak-anak. Nah, ini 2/5. Contoh yang kedua, 15% sama dengan titik 15% berarti 15/100. Nah, 15% sama dengan 15/100. Ini langkah yang pertama. Lalu sampai sederhanakan, bisa dibagi bilangan berapa? Angka 15 dan 100 ini harus sama-sama bisa, ya. 15 dan 100. Oh, ini bisa dibagi 5. Nah, sama-sama bisa dibagi 5. Berarti 15 dibagi 5 dan 100 juga dibagi 5, sama-sama dibagi 5-nya, ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, ini hasilnya anak-anak setelah disederhanakan, ya. Jadi 15% sama dengan 3/20. Nah, sama dengannya tertutup ini, kurang kanan sedikit. Berikutnya anak-anak contoh yang ketiga. Nah, ini ada komanya ini 2,5%. Sampai harus menjadikan per 100 terlebih dahulu, ya. 2,5% berarti sama dengan 2,5/100. Nah, koma ini harus dihilangkan, nggak boleh ada komanya, ya. Caranya bagaimana? Karena ini satu angka di belakang koma, maka harus dikali 10. Kalau ada dua angka di belakang koma, dikali 100. Kalau ada 3 angka dikali 1000 untuk menghilangkan komanya, ya. Sama-sama, semua yang atas dikali 10, yang bawah juga dikali 10. Yang atas dikali 100, yang bawah juga dikali 100. Karena ini cuma satu angka di belakang koma, berarti harus dikali 10. Ini kali 10, yang bawah juga kali 10. Nah, seperti ini anak-anak. 2,5 kali 10 sama dengan 25. 100 kali 10 sama dengan 1000. Nah, setelah jadi ini tidak ada komanya, sampai sederhanakan, ya.
sama-sama dibagi berapa, harus sama-sama bisanya ya, dibagi bilangan yang sama dan sama-sama bisa dibaginya. Sampean harus bisa mengangan-angan, oh 25 ini bisa dibagi bilangan ini, 1000 juga bisa dibagi bilangan ini. Kira-kira dibagi berapa anak-anak? Dibagi 25. 25 bagi 25 bisa. 1000 dibagi 25 juga bisa, sama-sama bisanya ya. 25 dibagi 25 sama dengan 1. Ini 25 dibagi 25 sama dengan 1. 1000 dibagi 25 sama dengan 40. Seperti itu anak-anak. Jadi 2,5% ini kalau dijadikan pecahan biasa sama dengan 1/40. Itu anak-anak, penjelasan dari Pak Guru, saya kira anak-anak memahaminya ya. Kalau kurang paham, diputar lagi video ini di YouTube ya, di channelnya Pak Guru yang bernama Habib dan Elzam. Itu channel YouTube Pak Guru. Sampai buka lagi kalau kurang paham, dicari lagi video ini, disimak lagi agar betul-betul paham dan bisa mengerjakan latihannya ya. Demikian anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan ya. Untuk latihannya di LKS Bunda Jariah halaman 24. Di situ ada 10 soal ya, sampai dikerjakan mengubah pecahan biasa menjadi persen dan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Setelah selesai, kirim ke WA pribadi Pak Guru ya. Dan jangan lupa absennya lewat komentar di YouTube ya. Di bawah video ini ada kolom komentar. Kalau sudah paham, sampai ketik nama titik paham seperti itu, untuk memastikan bahwa sampean itu betul-betul paham apa yang telah dijelaskan Pak Guru ini. Demikian anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri, dan sampai jumpa hari depan, pertemuan yang akan datang, dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.